Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya percaya setiap kita yang di sini bersuka cita, amin. Bapak Ibu bolehkah Bapak Ibu yang duduk di belakang mungkin mengisi bangku yang di depan dulu, karena kita mau mengisi yang di depan dulu supaya nanti yang datang bisa kebagian tempat duduk. Ya, kepada Bapak Ibu yang mungkin duduk di belakang kita himbau untuk duduk di depan dulu. Saya percaya Bapak Ibu, seberapapun jumlah kita pada pagi hari ini, kita hadir karena kerinduan kita akan hadirat Tuhan. Dan kita tidak terpengaruh dengan jumlah, karena Tuhan melihat setiap hati kita, amin. Mari Bapak Ibu kita mau bersatu hati bersama, kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami ucap syukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik Tuhan, sebab Engkau Allah yang pemurah Tuhan, sebab kami ada Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Semua oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Sebab tidak ada yang dapat kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu Tuhan, selain dengan pujian penyembahan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau siap menyembah-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, siap kita yang percaya sama-sama katakan amin.
hati kita katakan, Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu. Ku percayakan, Kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat tabu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat tabu. Di hidupku, mari sembah Tuhan, sebab Dialah yang hebat. Kami mengucap syukur, haleluya, haleluya. Kami aturkan Tuhan, sebab Engkau Allah yang hebat. Mari sembah Tuhan, sebab Dialah yang disembah. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari jemaat saja pujikan pujian ini. Ya Rabbal Yes. Haleluya Tuhan. Sebab Engkau layak kami sembah Tuhan. Kau yang terhebat Bapa. Ya Rama ya Rama sikara Rama ya Rama. Ya Rama 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 Rama. Bolehkah Bapak Ibu sambil mengangkat kedua tangan, katakan sekali lagi. Yes. Ya Rama ya Rama 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 Rama. Ya Rama 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 Rama. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat tabu.
Ya Rama Sikarama ya Rama Sik. Sebab kami percaya Tuhan, pertolongan kami hanya Engkau Tuhan. Kau yang layak menyelamatkan kami Tuhan. Kau yang memberikan perlindungan bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu. Ya Rama Sikarama ya Rama ya Rama. Mari Bapak Ibu, kita mau senangkan Tuhan dengan pujian penyembahan. Mari angkat suara. Ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama Rama. Mari sembah Tuhan kita. Kami sembah Tuhan. Ya Rama ya haleluya. Kami puji Tuhan, sebab Engkau layak disembah. Haleluya. Sembah Tuhan. Ya Rama ya Rama 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 Rama. Ya Rama 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 Rama. Ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama 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 Rama. Ya Rama 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 Rama. Ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama Rama. Ya Rama 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 Rama. Yes Tuhan. Ya Rama ya Rama 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 Rama. Ya Rama 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 Rama. Ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama. Ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama. Mari terus sembah Tuhan. Ya Rama ya Rama ya Rama 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 Rama. Mari sembah Tuhan, sembah Dia. Engkau yang mendengar setiap hati kami Tuhan. Engkau yang mendengar setiap seruan hati kami. Oh ya Rama ya Rama ya Rama Sikarama ya Rama Rama. Ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama. Mari Bapak Ibu, masih dalam hadirat Tuhan, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Nyanyi puja bagimu Tuhan. Ya Rama Sikarama. Namamu besar dan layak dipuji.
Nama-Mu Tuhan yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Sebab Engkau Tuhan, kota benteng perlindungan kami Tuhan. Engkau Allah yang maha pemurah Tuhan. Engkau Allah yang terdahsyat Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi mengeluh-elukan Engkau Tuhan. Kami mau bersorak-sorai Tuhan. Kami mau menari bersama hanya satu nama. Demi nama Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Seberapa banyak yang bersuka cita pada pagi hari boleh lambaikan tangannya. Saya percaya Bapak Ibu, walaupun dunia saat ini sedang mengalami goncangan, tapi kita semua masih mau menari bagi Tuhan, amin. Amin. Semua boleh angkat tangannya. Kita mau menari bagi Tuhan. Musik. Semuanya berjoget bersama ya. Sama-sama. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Semuanya siap menari buat Tuhan? Siapa yang disayang Tuhan? Aku disayang Tuhan. Haleluya. Yang mau lebih lagi memuji Tuhan, beri tepuk tangan di atas kepala kita. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang ajaib, amin. Keajaibannya akan nyata di tengah-tengah kita, amin. Kami ajaibkan nama-Mu Tuhan di tempat ini, karena kami percaya kuasa-Mu, kuasa yang besar.
kebesaran-Mu yang tak terbanding, kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagi kami Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu. Kau Raja atas kami, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, bahkan mari sama-sama naikkan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan yang megah bagi kita. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Ya Raja atas kita, mari angkat tangan-tangan kita, katakan aja. Mari ajaibkan namanya, ajaib Kau Tuhan. Tuhan, yes, anugerah berkasa. Kau sumber kebenaranku. Layak berkuasa, pemerintah sabar. Oh Yesus, musik memuji Tuhan. Boleh kita tepuk tangan di atas kepala kita. Kita punya Allah yang ajaib. Keajaiban akan terjadi di tengah-tengah kita. Bahkan keajaiban akan terjadi buat kota kita. Mari sama-sama katakan ajaib Kau Tuhan. Yes, Kau agung dan berkasa Tuhan. Kami percaya kami menang Tuhan. Kebenaran-Ku layak berkuasa, pemerintah sabada. Yesus, mari angkat tangan-tangan kita, katakan ajaib. Yes, Kau Allah kami yang ajaib. Kami percaya Tuhan, keajaiban-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Layak berkuasa, pemerintah sabada. Oh Yesus, Yesus, sekali lagi ajaib. Kau sumber kemenangan, kemenanganku. Layak berkuasa, pemerintah sabada. Oh Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Dia Yesus, Raja yang mulia, Raja mulia. Boleh tepuk tangan di atas kepala, sorakan haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita duduk kita akan memperkatakan visi gereja kita. 2, 3. Menjadi umat yang layak dengan gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, dan menjadi prajurit Kristus yang melakukan kehendak Allah pada zaman ini. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan saatnya kami menyambut untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir dalam ibadah pagi ini, boleh lambaikan tangannya.
semua jemaat yang setia, amin. Dan sebelum mendengarkan firman, kita akan mendengarkan pesan dari Bapak Gembala Pembina kita. Dan berikut kita akan mendengarkan Pastor Message. Kita sedang memasuki tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Sekarang kita baru mengerti bahwa kita sedang memasuki sesuatu yang baru. Keadaan yang baru, masalah yang baru, sesuatu yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar sebelumnya. Seperti sudah kita ketahui bersama bahwa COVID-19 dalam tempo yang relatif singkat, sekitar 3,5 bulan, sudah menginfeksi sekitar 160 negara. Yang berarti sekitar 80% dari negara-negara di dunia sudah terinfeksi oleh COVID-19. COVID-19 sudah menjadi pandemi. Kita tidak bebas bepergian dan hal-hal lainnya yang membuat hidup kita tidak nyaman lagi. Juga dampak luar biasa yang menyebabkan keadaan perekonomian dunia menuju resesi secara global. Semua ini mengakibatkan orang-orang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran yang berkelebihan, dan kepanikan. Hal ini justru mengakibatkan imunitas tubuh menjadi menurun, di mana hal-hal itu akan menyebabkan kematian pada manusia lebih banyak daripada yang diakibatkan oleh virus itu sendiri. Hal ini memang yang dikehendaki oleh iblis. Tetapi justru Tuhan berkata kepada kita, jangan takut. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Jangan panik. Sebab dengan tinggal diam dan percaya, disitulah terletak kekuatanmu. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan. Apa yang kamu minum. Apa yang kamu pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang saudara butuhkan hari-hari ini? Saya tahu yang saudara butuhkan hari-hari ini supaya tidak takut, tidak khawatir, tidak panik. Kalau saudara mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saya percaya saudara tidak akan takut lagi, tidak akan khawatir lagi, tidak akan panik lagi. Ketika memasuki tahun 2020, Tuhan mengingatkan perkataan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Tuhan meminta kepada kita agar kita banyak memperkatakan firman Tuhan karena kita percaya. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan karena percaya, terjadilah seperti apa yang kita katakan. Kita diminta untuk memperkatakan Mazmur 91. Janji Tuhan di dalam Mazmur 91 ditujukan kepada orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, sehingga menjadikan Tuhan tempat perlindungannya. Tuhan berkata, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Karena itu saya percaya, kalau hati kita melekat sama Tuhan, kita tidak akan hidup terus-menerus dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan. Tuhan berkata dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Ini berbicara tentang krisis ekonomi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ini berbicara tentang COVID-19. Bukankah ini yang sedang terjadi hari-hari ini di Indonesia? Kalau kita melihat keadaan seperti ini, maka Tuhan menyuruh kita sebagai umat Tuhan di Indonesia untuk merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Artinya kita harus bertobat, koreksi diri. Dan Tuhan berjanji, kalau kita melakukan hal ini,
maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa-dosa kita semua dan akan memulihkan negeri Indonesia kita yang tercinta. Sebelum segala peristiwa ini terjadi, COVID-19 masuk Indonesia, krisis ekonomi yang melanda Indonesia sebagai dampak dari krisis global, Tuhan sudah menyuruh kita untuk masuk doa puasa 40 hari. Dari tanggal 1 Maret sampai dengan 9 April 2020. Dalam doa puasa ini, kita harus melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Apakah saudara ikut dalam doa puasa ini? Kalau saudara melakukannya, saya percaya kita tidak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Ketika orang Israel berdosa kepada Tuhan, maka untuk menghukum bangsa Israel, Tuhan mengizinkan iblis membujuk Daud untuk menghitung jumlah orang Israel dan orang Yehuda. Dan bujukan iblis ternyata berhasil, karena Daud menghitungnya dengan kesombongan. Setelah menghitung, Daud sadar bahwa ia bersalah kepada Tuhan, karena dia melakukan itu dengan motivasi kesombongan. Di mana Tuhan tidak senang karena Tuhan menentang orang yang congkak. Melalui Nabi Gad, Tuhan memberikan 3 macam hukuman yang harus Daud pilih. Yang pertama, 3 tahun kelaparan di negerimu, yang artinya krisis ekonomi. Yang kedua, 3 bulan lamanya engkau lari dari hadapan lawanmu dan mereka mengejar engkau. Dan yang ketiga, 3 hari penyakit sampar terjadi di negerimu seperti COVID-19 yang ada pada saat ini. Dengan berat hati Daud minta kepada Tuhan agar dia dihukum jatuh ke tangan Tuhan saja, jangan ke dalam tangan manusia. Dan hukuman yang Tuhan pilih adalah penyakit sampar selama 3 hari, di mana yang mati berjumlah 70.000 orang. Artinya sekitar 8 kali lipat dari yang mati karena COVID-19 saat ini. Melihat kejadian ini, Daud bertobat. Dia sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan. Setelah itu Tuhan berkata kepada Nabi Gad untuk menyuruh Daud membuat mezbah bagi Tuhan, agar tulah ini berhenti. Daud membuat mezbah itu di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus. Arauna berkata kepada Daud bahwa dia akan menyiapkan segala sesuatunya. Tetapi Daud berkata kepada Arauna, aku tidak mau membuat mezbah ini dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dengan gratis. Tetapi aku akan membayar harganya. Jadi, agar tulah itu berhenti, maka Daud melakukan yang pertama, Daud bertobat dan minta ampun sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan yang kedua, Daud membuat mezbah dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Tidak dengan gratis, tetapi ada harga yang harus dibayar. Mezbah berbicara tentang ibadah. Di dalam beribadah kepada Tuhan, tidak dengan gratis, tetapi ada harga yang harus dibayar kepada Tuhan. Apa yang Tuhan minta harus kita berikan, termasuk mempersembahkan tubuh ini sebagai korban persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Termasuk juga harta yang Tuhan titipkan kepada kita. Kalau kita melakukan apa yang dilakukan oleh Daud, kita harus percaya COVID-19 dan segala dampaknya akan selesai. Sehingga kita tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Tahun 2009, ketika Tuhan berbicara kepada saya tentang akan terjadinya pencurahan Roh Kudus, dan yang Tuhan sebutkan itu sebagai Pentakosta ketiga pada tahun 2013. Hal itu akan seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan atau Pentakosta ketiga terjadi, akan terjadi 3 tanda. Tanda yang pertama, anak-anak muda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tanda yang kedua, mujizat akan terjadi luar biasa. Tapi tanda yang ketiga, goncangan juga akan terjadi luar biasa.
dengan adanya 3 tanda ini, Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Goncangan-goncangan yang luar biasa terjadi hari-hari ini. Dan kita harus mengerti bahwa Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudus-Nya yang luar biasa pada zaman now, yaitu Pentakosta yang ketiga. Seorang hamba Tuhan yang bernama Henk Kuneman, dia mendapat penglihatan tentang angin, yaitu angin Roh Kudus, angin dari Tuhan yang turun di Jakarta dan sekitarnya, yang membuat goncangan yang keras. Dan dia juga berdoa untuk Indonesia agar terjadi kebangunan rohani. Ini adalah Pentakosta yang ketiga. Kalau kita mengerti akan hal ini, kita tidak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Tetapi justru kita akan bersiap-siap untuk melihat apa yang telah Tuhan katakan selama ini tentang Pentakosta ketiga, yaitu anak-anak muda, generasi Yeremia akan bangkit. Amanat agung Tuhan Yesus akan selesai, di mana orang-orang akan menjadi murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali untuk kali yang kedua. Tuhan juga berpesan agar kita banyak berbahasa roh. Sebab sesuai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh ahli bedah otak dari Oral Roberts University, bahwa orang yang berbahasa roh akan meningkatkan sistem imunnya sebesar 35-40%. Sehingga tidak mudah terinfeksi COVID-19. Pada bulan Oktober 2019, Daniel Kolenda yang sekarang menjadi pengganti Reinhard Bonnke mengundang saya ke Brasil. Sebab di Brasil adakah gerakan anak-anak muda yang luar biasa dalam acara The Sen Brasil. Mereka menyiapkan suatu stadion di Sao Paulo yang kapasitasnya sekitar 80.000 kursi. Ketika tiketnya dijual untuk acara The Sen Brasil ini, kurang dari 6 jam tiketnya sold out. Yang waiting list sangat banyak. Kemudian mereka mencari stadion kedua di Sao Paulo, di mana tiketnya sekitar 3 hari sold out juga. Ternyata yang waiting list masih banyak. Mereka mencari stadion yang ketiga. Dan mereka mendapatkan stadion di Brasilia, ibu kota Brasil. Acara The Sen Brasil dilakukan hanya 1 hari, yaitu tanggal 8 Februari 2020, dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi selama 12 jam non-stop, pujian, penyembahan, khotbah saling bergantian. Saya datang ke Brasil untuk mengimpartasikan api Pentakosta ketiga. Jadi pada waktu undangan saya terima pada bulan Oktober 2019 itu, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok Brasil duluan ya yang mengalami pencurahan Roh Kudus untuk anak-anak muda? Tuhan menjawab, kamu kan tidak tahu apa yang akan terjadi pada beberapa bulan yang akan datang. Saya tidak mengerti jawaban Tuhan. Tetapi saya hanya perkatakan. Sampai pada waktu itu kita masuk doa puasa 40 hari. Di mana terjadi keadaan seperti sekarang ini. Kejadian COVID-19 yang makin meluas. Dan Tuhan berkata kepada saya, ini yang aku maksudkan dengan kejadian yang akan terjadi pada beberapa bulan yang akan datang. Saya diberikan pengertian oleh Tuhan bahwa melalui semua peristiwa ini akan terjadi kegerakan anak-anak muda di seluruh dunia. Pada waktu saya di Brasil, saya bertemu dengan para pemimpin yang ada di sana. Dan mereka berkata bahwa Indonesia dan Brasil akan dipakai Tuhan untuk memimpin kegerakan anak-anak muda. Saya percaya, kalau kita mengerti akan hal ini, kita tidak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Tapi justru kita akan bersuka cita melihat apa yang selama ini Tuhan beritahu kepada kita
tentang pesta Kosta ketiga akan digenapi. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan kita. Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan isi hatimu Tuhan. Tuhan, pesan-Mu. Kami tidak boleh takut. Khawatir. Panik secara terus menerus. Justru kami harus bersuka cita melihat semua ini. Melihat apa yang Tuhan janjikan selama ini. Itu akan terjadi. Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau berikan kepada kami pengertian demi pengertian. Tolong anak-anak-Mu. Engkau jagai mereka. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan mereka dari serangan si iblis. Yang hari-hari sedang mengacak-ngacak dunia. Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Terima berkat Tuhan. Terima. 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 Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu Tuhan. Tangan kanan Yesus memberiku kemenangan. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allah. Bahkan menolongku. Kau bangunkan rangku. Yesus Tuhan. Yesus, kami menyerahkan Tuhan ke tangan-Mu. Tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku.
Segala anugerah-Mu, segala kebaikan-Mu kami terima saat ini. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Sungguh hari ini kami percaya di masa-masa sukar, kami bisa berdiri tegak karena iman kami bersama-Mu Bapa. Kami percaya iman kami bergelora karena kami punya Tuhan Yesus yang ajaib. Engkau penyembuhku, Engkau penjagaku, Engkau perlindunganku, Engkau benteng kekuatanku, Engkau gunung batauku, Yesus Tuhan. Engkau Allah, Alfa dan Omega. Hari ini ajari kami ya Bapa, melalui kebenaran firman-Mu, agar kami boleh mengerti jalan-jalan hidup kami di saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti agar kami semua membangun hidup kami di atas kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Senang sekali hari ini ketemu orang-orang yang hebat dan luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Ya, saya merasakan luar biasa bersama Bapak Ibu. Ya, saudara masih melangkahkan kakinya untuk bertemu dengan Tuhan. Memang hari-hari ini adalah hari yang harus serius dengan Tuhan. Ya, saya senang sekali hari ini bisa bersama Bapak Ibu berjumpa. Salam dari jemaat di Pangkal Pinang. Ya, saya kenalkan. Mungkin supaya tidak, mungkin sudah diumumkan, nama saya Gustaf Rawing, saya pelayanan di Pulau Bangka. Jadi kota kecil, bukan seperti kota besar, kota kecil penduduknya juga tidak terlalu banyak. Itu kesan Pulau Bangka. Ya mungkin paling tidak saudara pasti teringat akan martabak Bangka sama mie Bangka. Gitu kan, itu. Jadi saya bersyukur hari ini bisa di tengah-tengah Bapak Ibu dan saudara sekalian. Oleh karenanya saya datang bersama istri saya namanya orang Bangka asli, namanya Ten Ngiat Song ya. Tapi ditulis dengan nama ijazahnya itu Suryani gitu, karena nama itu diberikan oleh perawat saat mamahnya melahirkan, ya kan. Tapi nama yang diberikan orang tuanya Ten Ngiat Song. Makanya kalau cari nama Suryani akan sulit, tapi kalau cari nama Asong akan mudah diketahui. Karena satu ketika orang tuanya sendiri bingung. Dia datang kan, temannya datang, ada Suryani. Dia bingung, mana? Di sini nggak ada nama Suryani. Kebetulan dia keluar. Itu, oh Asong gitu waktu dia ya. Jadi namanya Asong. Jadi kalau panggil dia biasanya orang memanggil dengan sebutan kerennya Asong. Jangan dikasih an belakangnya. Asongan, enggak pas ya. Ya kenalkan, ya itu perkenalan. Ya nama saya Gustaf Rawing tapi logatnya Jawa karena saya besar di Jawa Timur. Tapi dilihat namanya pasti bukan orang Jawa. Saya orang Kalimantan Tengah asli dari pedalaman, dari suku Dayak, yaitu daerah Katingan. Ya dari Katingan jadi Tumbang Hangai, jadi adalah itu masuk ke dalam sekali. Ya dari Palangkaraya kurang lebih 6 jam sampai Tumbang Samba, kemudian naik Klotok sampai ke daratan itu. Ya itulah cukup jauh namanya, itulah tempat kami. Kami pernah datang ke tempat bersama ini. Nah Bapak Ibu itu kebetulan saya punya anak satu ya, namanya Crystal Gratia. Ya anak saya hari ini dia sedang dapat anugerah untuk pendidikan teologi di Melbourne, di Planet Shaker di sana, di Planet Shaker ya sudah 2 tahun ada di sana. Kira tahun depan sudah bisa lulus dan harapan kita bisa kembali walaupun diikat oleh gereja Planet Shaker, tapi dia mempunyai kerinduan untuk Indonesia. Jadi dia pasti balik, itu anugerah ini kan. Dan sukacita dengan luar biasa anak saya bisa meneruskan perjuangan daripada papahnya yang dulu begitu proses luar biasa. Nah kita akan belajar firman Tuhan Bapak Ibu. Sorry ada sedikit salah tulis, rupa-rupanya saya bukan sabar, itu adalah sadar. Ya, jadi maaf ya, sadar dan berjaga-jaga.
Nah, mari Bapak Ibu dan sekalian saya akan mengajak saudara untuk membaca di dalam firman Tuhan di tempat ini. Mari 1, 2, 3. Waspadalah dan berjaga-jagalah musuhmu si iblis berjalan mondar-mandir seperti singa yang mengaum mencari mangsa untuk ditelannya. Lawanlah iblis, berilah teguh dalam imanmu, karena kamu tahu bahwa di seluruh dunia saudara-saudara seimanmu juga menanggung penderitaan yang kamu alami. Dan setelah kamu menderita untuk sementara waktu, Allah sumber segala anugerah yang telah memanggilmu untuk ikut ambil bagian dalam kemuliaannya yang kekal di dalam Kristus akan memulihkan, meneguhkan, menguatkan, dan membangun kamu. Bagi Dialah kuasa untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kehidupan yang kita alami, ya, atau kemenangan yang kita alami, itu 10% adalah apa yang nampak. Tapi 90% itu adalah respon terhadap dari setiap masalah yang kita hadapi. Ingat, jadi 10% ini adalah realita kehidupan, tapi yang 10% adalah respon saat kita menghadapi masalah-masalah yang kehidupan kita. Maka hari ini saya mengajak saudara merenungkan bagaimana kita hidup harus sadar dan berjaga-jaga. Nah, saya ada cepat aja. Sadar yang pertama, Tuhan inginkan kita punya respon sadar. Sadar apa? Pertama, miliki sadar bahwa kita ini punya Tuhan. Pak, masalah yang kita hadapi ini adalah sebenarnya sedang Tuhan berikan kepada kita satu fungsi yang harus benar-benar terjadi dalam gereja Tuhan. Ya. Mungkin hari ini kita masih bisa beribadah seperti ini. Tapi suatu ketika kita tidak diizinkan ibadah, apa sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya ini Tuhan sedang memberikan otoritas kembali kepada bapak-bapak khususnya untuk menjadi imam-imam keluarga. Saudara kan? Makanya jadilah imamat yang rajani. Imamat yang rajani berasal dari kata imam, bukan mamat. Ya kan? Jadi Anda harus benar-benar, kita harus benar-benar menjadi imam atas keluarga. Maka disinilah letaknya bahwa orang tua pasti mikir selama ini kan gini, anak kita serahkan kepada guru sekolah minggu. Ya kan? Kepada hamba kita, firman Tuhan, kita serahkan kepada hamba Tuhan melayani di mimbar. Tapi ini waktunya jauh-jauh hari Tuhan mengatakan menjadikan umat yang layak. Menjadikan prajurit Kristus. Artinya apa? Orang yang siap untuk menjalankan tugas keimamannya. Yaitu siapa? Para bapak-bapak dulu. Makanya bapak-bapak sadar kita punya Tuhan. Kenapa? Kalau kita sadar, kalau dulu kan gini, ini lihat saudara, Tuhan sedang mulai mengatakan sudah ini mungkin di tempat ini masih ada. Di Jakarta sudah tidak ada lagi namanya gereja besar, namanya gereja kecil. Gak ada lagi. Yang ada 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di sana. Siapa itu? Keluarga. Bapak Ibu, maka sadarilah bahwa Tuhan itu ada. Makanya bapak-bapak jangan takut bagaimana nyakan firman. Percayalah kalau hidupmu bersama dengan Tuhan, engkau hidup dalam doa, dalam pujian, penyembahan, Tuhan memberi pewahyuan kepada kita. Satu hal di mana keluarga kita akan dibangun ke arah menuju kemuliaan Tuhan. Sadar kita ini punya Tuhan. Jadi kalau ada masalah saudara harus sadar bahwa Tuhan hadir. Kita senang Tuhan hadir. Ada masalah Tuhan, makanya hari ini kita ada responnya. Lihat saudaraku, firman Tuhan begini. Dalam 1 Petrus 5:11, bagi Dialah kuasa untuk selama-lamanya. Apa artinya? Bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Bahkan Ibrani 11:3b katakan, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa ini ayat. Artinya Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna terhadap hidup kita.
Jadi jangan merasakan takut, jangan merasakan bimbang, sebab Allah beserta dengan kita. Allah Emmanuel yang selalu bersama dengan kita. Hidupmu selalu bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sadar yang pertama, kita punya Tuhan. Jangan sentuh tapi kasih tahu, masih sadar? Nah gitu saudara. Ya kan masih sadar, kita harus sadar benar saudara kan. Nah saudaraku yang kedua, sadar yang kedua ini Bapak Ibu. Sadar kita ini diciptakan bukan untuk kalah tapi untuk menang. Saudaraku, pegang erat, kita lebih dari pemenang. Jadi jangan sampai kita hari-hari ini menjadi umat dalam menghadapi keadaan saudaraku yang kita menghadapi orang yang wajahnya tidak menyemperkan sinar kemuliaan Tuhan. Pak, hidup ini rumusnya cuma 3 hal kalau Tuhan kasih tahu. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Lakukan ini aja. Hilang salah satu, hilang 30%, hilang 2, hilang 70%, 3-tiganya kalikan nih, hidup gak berarti. Kan gitu. Jadi Alkitab sudah enak Bapak Ibu, kita sudah katakan, kita diminta bersukacitalah senantiasa. Artinya di saat apa kita ciptakan, sukacita bukan keadaan tapi keputusan hidup. Keputusan kita, ayo kita bersukacita. Di tempat ini kita bersuka cita. Semua mengalami anugerah demi anugerah. Sadar kita diciptakan bukan untuk kalah tetapi untuk menang. Maka katakan kamu lebih dari pemenang. Ini sesuatu saudaraku yang luar biasa. Kalau saya katakan wow, menang atas apa Bapak Ibu? Yang pertama, kita menang. Sadar bahwa kita menang atas dosa. Problem kehidupan yang paling berat, yang paling ditakuti oleh orang pertama adalah dosa. Tapi ingat baik-baik, di atas kayu salib, dosa sudah diselesaikan, katakan amin. Tidak ada yang bisa lagi. Orang bergumul dosa, pada waktu itu dosa samakan dengan kusta. Gak bisa disembuhkan. Tetapi di atas kayu salib karena kasihnya, Yesus sudah menyelesaikannya. Orang takut dosa, yang kedua takut apa? Kematian. Dan kematian sudah ditunjukkan dengan bukti kubur yang sudah kosong. Saudara, jadi kita lebih dari pemenang karena kematian. Makanya Korintus katakan, hai maut di mana? Sengatmu. Bapak Ibu, jadi jangan takut hidup. Jangan takut hidup. Orang itu banyak hari-hari ini mengalami satu kegelisahan, apalagi dengan ada gini. Mereka saling ketakutan, yang jadi masalah bukan karena coronanya maaf, tapi karena ketakutannya yang membuat kita gelisah. Maka kita katakan bersukacitalah. Orang yang bersukacita kita katakan hati yang gembira adalah obat. Ayo ciptakan. Keluarga saudara bersukacita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita menang bahwa kita ini sadar bahwa hidup ini kita menang atas dosa. Jadi kita ditarikkan menang atas dosa. Makanya jangan sampai saudara terintimidasi bahwa engkau tidak layak. Kitab Ibrani ya, pasal 10 ayat 17 berkata, aku tidak ingat dosa dan kesalahan mereka. Tuhan gak ingat loh. Dosa kita gak ingat. Maka Tuhan katakan, Ibrani katakan, aku katakan tidak ingat dosa dan kesalahan mereka. Ibrani 10:17 itu berkata jelas-jelas seperti ini. Bahwa Tuhan itu kamu gak ingat, aku gak ingat lagi. Maka Tuhan itu akan lupakan masa lalumu. Dan Tuhan akan melihat saat pertobatanmu hari ini dan selanjutnya kita bersama dengan Tuhan. Makanya jangan merasa terintimidasi Pak dengan dosa masa lalu. Kalau iblis mengingatkan kita selalu. Mungkin saudara dan saya masih manusia. Di saat kita berdoa, iblis akan ngomong, kamu tidak layak, masa lalumu, seperti kita dibuatkan video. Tapi kita juga bisa ingatkan,
Memang masa laluku kelam, tapi sudah ditebus oleh darah Yesus. Tapi iblis, saat ini kau selalu mengingatkan, tapi masa depanmu ada di neraka. Kita ingatkan masa depannya, tapi masa depanku bersama Yesus memerintah bersama Raja segala Raja. Jadi saudara, kalau diingatkan iblis masa lalumu, iblis ingatkan masa depanmu, dan saudara deklarasikan masa depanku bersama dengan Tuhan, hidup gilang gemilang bersama Raja segala Raja di sorga sana. Katakan amin. Hal yang ketiga, sadarlah hidup ini adalah proses. Pak, hidup ini proses. Jadi jangan sampai saudara dan saya ini lupa bahwa kadang-kadang manusia itu inginnya hanya kairos. Sesuatu yang hasil, tapi kronosnya tidak diikuti. Artinya adalah proses hidup ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya ini untuk dipanggil oleh Tuhan, saya tahu jujur. Saya mengerti panggilan itu sejak saya SD, saya tuh merasakan. Saya kelas 6 SD suka ngajar sekolah minggu. Di lingkungan anak kecil, baru kelas 6 SD. Ya. Papa saya juga bukan seorang pendeta, tapi oleh karena makanya saya lahir di Kota Blitar, besar di Surabaya. Kenapa lahir saya di Kota Blitar? Karena papa saya pada waktu itu, zaman itu menjadi tim kesehatannya dari penguasa zaman lalu. Jadi hadir bersama keluarga di situ, ya. Dari keluarga untuk menjadi tim kesehatannya keluarga presiden pertama di sana. Papa saya timnya di sana. Jadi makanya saya lahir di Blitar, besar di Surabaya. Untuk hidup ini proses, Pak. Saya mengerti. Tapi saudara tahu, bukan seperti sekarang. Kalau sekarang saudara melihat saya ini badannya gede, gemuk. Ya kan? Cenderung gede, makanya tadi saya katakan, waduh di sini orangnya kurus-kurus. Cuma saya sendiri yang PGI, saya bilang itu. Pria gendut Indonesia gitu. Saya pikir rupa-rupanya ada singer yang PGI juga. Saya bilang ternyata aku nggak sendiri, saya bilang itu. Sorry bang ya, nggak apa-apa, saya bilang itu. Nah, singkat cerita ketakutan, saya takut, jujur saya takut. Ngapain saya bilang itu? Karena saya tahu di rumah saya banyak pendeta. Ya, di rumah saya banyak pendeta. Kok bisa Pak? Iya, orang-orang yang sekolah Alkitab belum mendapatkan penempatan itu tinggal di rumah. Kenapa tinggal di rumah? Karena di rumah kami cukup gede. Ya. Karena pada awalnya orang tua saya mempunyai usaha rumah sakit bersalin. Sehingga di rumah ada 28 kamar. Gak ada akhirnya menampung pendeta-pendeta tinggal di rumah. Sebelum mereka ditempatkan ke seluruh Indonesia, itu rata-rata tinggal di rumah kita. Pada waktu itu. Jadi saya tahu bagaimana pendeta, makanya saya gak mau jadi pendeta. Gak mau jadi pendeta. Terus kemudian dalam ketakutan ini, ya santai-santai saudara. Singkat santai-santai, daftarlah menjadi seorang tentara. Alhasil saudaraku, saya diterima. Keluar kagak boleh karena sudah menjalani tugas. Jadi tentara dulu saya. Dari tahun 84 sampai tahun 91, saya menjadi seorang tentara, saya menjadi seorang marinir. Ya. Saya berjalan melakukan tugasnya, tapi panggilan gak bisa dibohongin. Selesai masa tugas, saya izin. Masa ikatan dinas, saya izin keluar. Dan saya masuklah Alkitab, kemudian saya ditaruh di Bangka. Ya. Untung saya ditaruh di Bangka, sehingga ketemu Amoy Bangka. Nah, kalau enggak gak mungkin saudara. Ya kan, karena apa? Wah kan kita bingung saudara. Makanya sadar hidup ini adalah proses. Jadi waktu kita proses, endingnya pasti berhasil. Ada luar biasa. Makan pengkhotbah itu selalu bicara dengan luar biasa. Ya. Akhir segala sesuatu akan lebih baik. Makanya waktu kita menjalani proses dengan luar biasa. Dan saya belajar dari tokoh-tokoh ini. Pertama, proses mengikut Yesus. Ini sama dengan prosesnya seperti Daniel di gua singa. Pak, Ibu,
Waktu proses mengikut Yesus, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah proses di Gua Singa. Saya tanya Bapak Ibu, waktu Daniel ditangkap, Daniel sedang apa? Berdoa, Pak. Aneh ya. Orang berdoa, orang kusuk dengan Tuhan, tetapi kenyataannya justru mengalami penganiayaan. Saya katakan proses mengikut Yesus, saudara. Keselamatan itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan karena iman. Percaya Yesus itu gratis. Ya kan? Karena Tuhan memberikan kasih karunia dengan cuma-cuma. Tapi mengikut Yesus pikul salib, Pak. Dengar baik-baik. Untuk mendapatkan keselamatan itu karena iman kita. Untuk percaya Yesus itu gratis, tapi ikut Yesus pikul salib. Saudaraku, jadi pikul salib. Saya tuh merasakan, waduh ternyata untuk diperlengkapi jadi hamba Tuhan itu bermacam-macam. Caranya, cara Tuhan menginginkan saya untuk jadi tentara dulu, baru jadi pendeta. Ya kan, ada orang-orang khusus ditaruh kerja dulu jadi orang sudah hebat, jadi hamba Tuhan. Jadi kalau saudara di gereja ini mendapatkan proses, bersyukurlah sebab proses ini akan memperlengkapi. Nanti saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Coba terima. Jadi jangan merasakan proses seperti Daniel. Dan pertanyaan saya, apakah Daniel selamanya di Gua Singa? Tidak. Sampai hari ini, apakah selamanya kita akan mengalami situasi ini? Tidak, percayalah ini hanya ingin mendewasakan seperti katakan dari awal tadi. Fungsi dari imam-imam untuk bisa membuat mezbah keluarga supaya para pria-pria karena urutannya bahwa kepala Kristus adalah bapa, kepala daripada suami adalah Kristus, kepala istri adalah suami. Ini proses yang sedang Tuhan izinkan untuk kehidupan, untuk menikmati keluarga. Proses yang kedua, ini kan tadi proses yang kedua adalah proses iman. Ya. Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangannya ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas dan tuanku dirikan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pemurnian iman seperti ini. Ya. Maaf, tadi saya bicara sedikit sama Pak Yu di dalam. Coba perhatikan, Tuhan itu sedang hari ini melatih kita untuk serius dengan Tuhan. Ya. Karena apa? Waktu kita di gereja, dilayani dan sebagainya, kadang kita masih main-main. Maaf ya, jangan sampai kata masih banyak orang main-main. Kita masih dalam ibadah, buka Facebook, buka Instagram, buka WA, masih bisa main-main seperti itu. Ya. Itu kita di gereja, tapi begitu saat di rumah, masihkah kita bisa konsentrasi penuh? Atau kita lebih waktu ini? Padahal kita hari ini anak diliburkan, banyak diliburkan, bagaimana kita harus benar-benar hidup seharian bersama dengan keluarga. Wow, bisa menyedihkan. Bahkan ada anekdot kan saya baca gitu kan, ada katakan gimana kamu belajar di rumah, aduh ternyata mamaku lebih galak dari guruku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, iya kan? Kan kita ini proses loh Pak. Ini proses dalam kehidupan ini bagaimana iman kita dari hari ini bahwa kita ini kadang-kadang apa yang kita tolak kan bertolak belakang, tapi percayalah hidup ini kalau bersama dengan Tuhan kita mengalami anugerah demi anugerah. Sebab kalau kita bersama Tuhan, saat kita ada di lembah kelampun, Tuhan hadir di sana. Pak, Ibu,
Saya ini nggak punya keluarga di Jawa, di Bangka. Waktu saya berangkat ke Bangka, perintisan sebuah gereja di Bangka, ya, Tuhan izinkan sesuatu. Karena apa? Saya tidak pernah ketergantungan sama keluarga saya menikah pun maaf tidak seperti orang lain. Kalau orang lain menikah dengan dipestain, kami hanya menikah di satu gereja kecil dengan jemaat kurang lebih 40 orang. Kami menikah di sana, makan bersama jemaat. Yang penting seremoninya yaitu pemberkatan nikah selesai. Karena kami tidak punya harta apa-apa. Ya. Singkat cerita, gimana dalam perintisan gereja nggak punya uang, nggak punya apa. Istri saya pada waktu itu kerja di bank. Oleh karena anugerah, dipensiun. Bukan dipensiun, dilikuidasi banknya. Akhirnya dapat pesangon. Pesangon itulah uangnya untuk kontrak hotel, untuk membuat satu gereja. Terbentuklah satu gereja persekutuan, jumlah jemaatnya enggak banyak. Akhirnya pada waktu itu tahun 2003, ya, itu 2003 kami bergumul, selama ini kami dapat ruko gratis, saudara. Jadi ceritanya kami doa, terus kemudian ada ruko ditulis dijual atau dikontrakkan. Ini proses iman. Kemudian selesai berdoa, kemudian kami berdua ketemu ada satu tempat, kami pegang tiangnya ruko itu, Tuhan ini dikontrak, tapi gimana cara belinya atau cara apa? Cara kontraknya ruko ini. Karena tempatnya di hook dan bagus dan itu ruko masih sepi memangnya. Waktu kami berada di hotel, ada orang tidur. Itu digerakkan Tuhan. Selesai dia tidur, dia pakai celana pendek, dia datang ngomong sama penerima tamu. Jemaat pada waktu itu kurang lebih cuma 30-an orang dan itu orang tua sama anak-anak. Ya katanya, boleh ketemu Pak Pendeta? Pakai celana pendek, pakai kaos tidur. Akhirnya saya dipanggil, Pak ada orang mau ketemu. Oh iya, saya datang. Saya pikir merasa terganggu karena ibadah di lantai 3 di bawah kamar. Saya pikir dia terganggu karena kami ibadah. Saya datang, mohon maaf ada apa Pak? Saya katakan, Pak nanti selesai ibadah bisa ikut saya? Siap Pak. Ada apa? Ada sesuatu yang ingin saya berikan kepada Bapak. Kami dibawa ke tempat itu, Pak mau nggak daripada Bapak kontrak hotel, pakai ruko ini saja. 2 ruko sudah dijebol. Saudaraku, akhirnya kami pakai itu. Ini ruko, ini sertifikatnya Pak. Nah, dikasih. Iya, pakai aja. Saudaraku, singkat cerita, tahun 2000 sampai tahun 2000 ya, tahun 2000 ya sampai 2000 sampai tahun 2010 kami mulai bergumul, akhirnya 2003 kami beli tanah mukjizat. Orang jual tanah 30 tahun tidak pernah tahu tanahnya di mana, keadaan Bangka berubah ceritanya cuma dijual. Kami beli, ya kan? Waktu kami beli dia tidak tahu, kami beli cuma 1 meter 25.000. Sebab tanah itu sebenarnya 1 meter di sekitaran pada itu sudah sampai 200.000. Karena orangnya 35 tahun tidak pernah pulang Bangka, hanya lewat telepon dia jual. Beli aja karena dia merasa tanahnya sudah jauh, padahal tanah itu sudah dekat dengan jalan raya karena sudah ada perluasan tempat. Aneh, ini singkah ya kan. Dan akhirnya kami izin bangun gereja. Waktu kami izin bangun gereja, ya kami bangun ya seperti inilah. Saya ingat saya ukurannya seperti ini, kurang lebih 15 kali 20 atau 12 kali 20. Saya agak sedikit itu Pak pada waktu itu. Ya. Tahu-tahu ditolak, proses ditolak. Wow, 3 bulan yang sama saya ajukan dengan surat yang sama, saya dipanggil oleh wali kota. Saya bilang itu, mana gambarnya? Loh sudah ada Pak. Wah enggak ada, ini enggak ada. Panggil stafnya. Gambarnya ada Pak, di persyaratannya sudah ada, dicek sudah lengkap, tapi hari ini enggak ada. Ya kan saudaraku yang dikasih Tuhan. Tahu-tahu dia tanya sama saya, ukurannya berapa sih Dek? Kalau tidak salah 20 kali 40. Langsung dikasih izin resmi gereja 20 kali 40. Wow, saya hari Minggu dengan jemaat itu kita dapat izin gereja 20 kali
Semuanya tepuk tangan, saya yang mau pingsan. Kenapa? Lah, gereja kagak punya duit. Gak punya duit. Saya tanya bendahara berapa ada uang di kas gereja. Pak, kita kan perintisan. Jemaatnya orang-orang tua sama anak sekolah. Uang gereja cuma ada 750.000, bukan juta. Membangun gereja 20 kali 40. Saya tanya kepada insinyur berapa RAP dengan ini. Pak, kalau begini Bapak main borong kurang lebih 2,7 M. 750.000, gimana caranya? Tapi kita punya proses iman, Tuhan itu ajaib. Ya kan? Singkat cerita, kita pelatahan batu pertama dengan uang 750 juta itu, ribu itu kita belikan kue. Untuk batunya, ini minta jemaat siapa yang pernah bangun rumah ada sisa-sisa batu, kasih ke gereja. Jadi gak beli. Untuk 750.000 itu untuk beli kue yang hadir, yang sederhana saja. Singkat cerita Pak, ini ajaibnya Tuhan. Makanya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan diberkatilah orang dengan Tuhan. Kami bangun gereja tidak keluar proposal sepeser pun, proposal kami cuma lutut. Ya kan? Di saat mulai membangun, tahu-tahu ada besi 2000 batang dikirim, kami tanda tangan. Cari tukang dirangkai-rangkai, seminggu kemudian ada orang kirim 2.500 sak semen. Kita tinggal beli batu gunungnya. Wah, comot sini, comot sana, beli batu splitnya, dicor. Nunggu kering 3 bulan kemudian. Yang punya besi nyari, besi kami hilang. Bayangin saudara, waktu ditanya, di mana? Gak ketemu. Akhirnya ketemu, dicari-cari, wow sini. Ditanya, Pak ini benar tanda tangannya? Oh ya, tanda tangannya yang jaga ini. Ada situ, ada seorang pemulung yang minta kerjaan, dah kamu jaga di sini ya, saya kasih kerjaan jaga di situ. Dia katakan tanda tangan dia Pak. Ya kan? Wah, kenapa? Besi kami 2.500 batang untuk membangun gedung sebelah sana. Itu ternyata nggak sampai-sampai sudah 3 bulan kemana. Rupa-rupanya ada di gereja itu, saudara. Anda dapat bayangin? Ya kan? Orangnya datang ngasih, Pak besi kami hilang, saya jadi mau pingsan Pak. Pak, saya bilang gitu, kenapa? Ditagih Pak. Saya bilang itu, maaf basa Jawa nih, duitnya sopo nggih balekne iki. Uangnya siapa untuk mengembalikan? Ya kan? Terus dia tanya, Pak ini apa? Lah kami itu terima tanda tangan, saya pikir sumbangan. Memangnya apa? Ini gereja. Waktu ngomong gereja, yang datang itu langsung wajahnya pucat. Yang waktu tanya saya pucat, waktu saya ngomong gereja, dia ganti pucat. Karena gereja dianggap sumbangan. Aneh Bapak Ibu. Akhirnya 3 hari kemudian dia datang, baik Pak kami akan rapatkan. 3 hari kemudian kami dapat surat dari perusahaan itu, mengatakan suruh bikin pernyataan bahwa gereja ini telah disumbang sekian ribu sesuai itu. Jadi kami akhirnya dapat gratis itu. Tapi yang kedua nih Pak, semennya apa? Semennya hilang lagi, orang nyari, saya bilang itu. Saudaraku, ini udah. Dan akhirnya saudara tuh, gedung gereja itu jadi, termasuk sound systemnya, itu semua mukjizat. Maka saya katakan kalau hidup dengan iman, percayalah Tuhan pasti tolong dan pasti buka jalan. Makanya banyak berdoa, waktu berdoa Anda gak melihat yang kau lihat Tuhan, tapi waktu kau buka mata yang kau lihat kenyataan. Hidup Bapak Ibu dengan Tuhan. Makanya saudaraku yang dikasih Tuhan. Kadang-kadang bertolak belakang. Yang terakhir, saudaraku, proses Abraham. Ini berbicara tentang proses keluarga, Pak. Pak, keluarga itu proses. Ya. Semua dapat proses. Kami terproses, tapi kami tetap berkata, lihatlah betapa baiknya Tuhan ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kami terproses Pak. Kandungan istri saya ada masalah Pak.
Anak kami harusnya 3, 2 meninggal. Waktu mau melahirkan, bukan keguguran, sudah 9 bulan. 5 menit sebelum melahirkan, meninggal di dalam. 2 kali. Anak yang kami, yang sekarang bersama kami 1 orang itu, dia itu 6 bulan dalam kandungan, mamahnya sakit parah, terpaksa dikeluarin. 6 bulan 3 minggu, prematur. Saudarakunya. Tapi justru yang 6 bulan dikatakan dokter, Pak, anak ini akan cacat, anak ini akan gini. Ternyata anak itu menjadi anak luar biasa, bahkan anak saat ini dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, proses Pak keluarga. Kami gak gampang Pak. Kenapa? Gak gampang. Kami sama istri ini proses. Istri saya orang Tionghoa, dibesarkan dengan keluarga Tionghoa, yang masih kolot dengan budaya Tionghoa. Saya dibesarkan walaupun orang Dayak dikeluarkan lingkungan Jawa. Beda Pak. Bahasa dia pakai bahasa Kek, aku masih pakai bahasa Jawa. Nyambung enggak? Kagak nyambung Pak. Saya ngomong dengan kakeknya enggak ngerti karena kakeknya enggak tahu bahasa Indonesia. Taunya bahasa Mandarin sama bahasa Kek. Ya, waktu ketemu kakeknya, saya harus bisa menyenangkan kakeknya. Kakeknya ngomong apa ini saya ngomong hai. Karena bahasa kayak kalau hai itu ya, kalau mau itu enggak. Kalau dia ngomong apa saya bilang hai kung gitu. Kalau dia ngomong oh salah ini berarti mau gitu. Karena nggak ngerti apa, ayam sama bebek. Itulah anugerah, ya kan? Toh aku diterima di kalangan mereka, sangat dihormati. Seorang kakek yang menjadi seorang pendoa yang luar biasa. Dahsyat. Itulah saya sampaikan bahwa segala sesuatu ditumpang dengan ikan. Ini proses keluarga. Keluarga kadang-kadang mengalami proses. Apapun terjadi keluarga, nikmati proses bersama keluarga. Pada waktu Ishak mau dipersembahkan kepada Tuhan. Coba bayangkan, dia lagi mikul kayu, dia tanya, Papa, ini bahasa saya mengatakan, Pak, di mana dombanya? Seandainya hal itu, apa sebenarnya yang saya memikirkan? Yang terkandung dalam perasaan Abraham. Apa yang terkandung? Apa ngomong ini? Nah, hari ini kau akan mati di tanganku. Kan enggak. Dia cuma berkata, Tuhan menyediakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan makanya kadang-kadang kita dituntut mempersembahkan Ishak kita. Pertanyaannya, Ishak hilang enggak? Kagak Pak, justru Ishak menjadi besar. Kadang-kadang Anda dan saudara dituntut memberikan yang terbaik. Apa yang kuberikan gak mungkin hilang. Tapi justru menjadi besar dan menjadi dewasa. Itu kadang-kadang kita dituntut seperti itu. Pas saya bilang itu, saya katakan kadang-kadang saya lucu ya. Saya itu kadang-kadang, kami gereja di desa seperti ini ya. Di kota aja, kami di kota itu ada 7 cabang. Di kota. Memang saya gereja misi, salah satu ini, Koko ini dari Jambi. Cabang saya dari Jambi. Ini salah satu jemaat yang ada di Jambi. Ya kan, ada di sini, ada ini jemaat kita yang di Jambi. Aku punya cabang di Jambi. Proses berat, tapi yang terjadi Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa. Makanya kadang-kadang kita diproses oleh ada keluarga. Pak nikmati bersama dengan Tuhan kita masih melakukan perkara yang besar dan ajaib. Ya kan? Makanya hidup bersama dengan keluarga. Sayang saya nggak bisa keluarga karena ini waktu saudaraku. Maka respon kita harus berjaga-jaga. Nah tadi kan sadar bahwa hidup ini adalah proses. Keluarga kita juga proses. Dan yang selanjutnya, Tuhan selalu ingatkan kita untuk apa? Jaga apa Pak? Ini pertama jaga hati. Ya, jaga hati sendiri, jangan jaga hati orang lain. Hati sendiri dijaga, jangan hati orang lain. Setiap kita kalau bisa menjaga diri sendiri, kita menjadi orang yang murah hati, orang yang berbesar hati, orang yang baik hati, dan kita akan menjadi orang yang berhati-hati. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita bisa jaga hati ini. Kalau kita jaga hati, bisa kita menjadi orang yang murah hati. Ya kan? Jadi orang yang bisa baik hati. Pasti orang yang berbesar hati. Dan langkah kita pasti berhati-hati. Hidup ini sebenarnya sangat mudah.
Kita tidak perlu repot saudara, semua proses dan sebagainya. Selain jaga hati, jaga apa? Jaga kekudusan. Saya percaya tidak ada orang yang kebal dosa. Ya. Makanya hari-hari ini kita jangan kebal dosa, jangan buka celah. Begitu buka celah, hilang hidup kita. Ya. Lihat aja salah satu, akhir zaman orang akan dikatakan sulit beribadah, dikatakan Alkitab masa-masa sukar seperti itu, orang sulit dan sebagainya. Tapi percayalah, salah satu jaga kesatuan, unity Pak, keluarga harus unity. Saya latar belakang tentara keras, tapi maaf, saya berusaha jaga hati saya, boleh saya nikah hari ini sudah 23 tahun, ya kan, bersama istri saya. Istri saya itu orang hebat luar biasa. Katakan karena apa saudara? Dia bisa mulai demikian. Waktu anak kami meninggal, istri saya mengalami tekanan batin tapi tidak ngomong kan, pelampiasannya makan. Berat badannya sampai 90 kilo, gede Pak. Benar gede 90 kilo, dapat bayangkan seorang wanita gede saudara gitu. Mau cari baju aja susah. Tapi akhirnya Tuhan izinkan ada masalah, kan masalah kami bergumul. 4 bulan kami puasa, dari 90 turun 30, enggak perlu diet, puasa. Jadi 60, dahsyat. Bayangin saudaraku. Jadi dari situ kita rasakan luar biasa, terproses dalam ini. Tapi kita tetap bersatu, sehingga saya sampai hari ini, boleh tanya mertua saya, kami ada masalah, ada yang berangkat, ada, tapi tidak pernah terucapkan di hari itu saat ketegangan mulai. Waktu ketegangan mulai, salah satu mengalah kami berdoa, nanti begitu tenang baru ngomong, ini ada masalah kemarin kamu ingat gak? Ingat ya, jangan diulangi. Waduh kami minta maaf. Jadi tidak pernah kami namanya maaf di depan anak, marah-marah gak pernah. Dia kalau saya lagi kenceng, dia ngalah, masuk ruang doa. Begitu doa nanti kalau sudah kami tenang sama-sama berdoa baru ngobrol. Pi aku tadi nggak suka yang papi itu, selesaikan sampai hari ini. Saudaraku, bukan nggak ada masalah, ada. Tapi cara penyelesaian masalah yang kita hadapi. Saudaraku yang dekat Tuhan. Saudaraku jaga pola makan, ini penting. Ya, jaga pola makan. Kita bukan berjaga ini saya tambahi bola. Kenapa saudaraku? Hari-hari ini khususnya hamba Tuhan, saudaraku, bukan karena dosa, karena apa? Ada hamba Tuhan dosa mungkin menggunakan keuangan gereja, tapi kecil itu Pak. Dosa karena mungkin melakukan hal-hal ini, masih kecil. Tapi kalau dosa masalah makan hamba Tuhan paling banyak. Betul. Jangan. Kenapa? Kita makan itu jaga. Kalau enggak kita ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, kami sadari itu semuanya. Apalagi kalau saudara ke Bangka, nanti saya undang sekali lagi ke Bangka. Di Bangka tuh makannya enak-enak luar biasa. Cari yang halal susah, yang haram banyak. Betul saudara. Orang Bangka itu makanannya unik dan antik. Saya nggak perlu ceritain di tempat ini. Makanya cara jaganya gimana? Mulai nanti saudaraku berdiri tegak, nunduk ke bawah. Kalau jempol kakimu masih kelihatan aman. Kalau enggak, pola makannya dijaga. Merasa tersinggung dia. Ampuni saya Pak. Ayo ya Bang, koko abang. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Ini saudaraku yang dikasih Tuhan. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus rasakan. Karena kita ini harus ada keunitian, harus jaga pola makan karena kita punya foto restorasi Pondok Daud. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang sudah katakan berjaga-jaga Tuhan tidak datang. Jadi kalau saudara hidup, pikirkan sebentar Tuhan datang, tapi kalau sudah bekerja, Tuhan masih jauh datang. Jadi saudara memiliki nilai semangat yang luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya lanjutkan sangat cepat saudaraku yang katakan ini. Metode iblis, pertama seperti singa mengaum. Maksudnya apa? Iblis bisa terbuka. Tapi bisa seperti malaikat terang, tersembunyi. Dan cara iblis satu, mempengaruhi pikiran kita. Itu saudaraku. Dan yang diserang iblis pertama keluarga. Makanya keluarga benar-benar bersatu hidup. Keluarga jangan sampai terpecah belah. Ya saya punya anak satu sih ya.
Anak saya 1, jadi saya tidak mengerti perasaan teman-teman yang punya anak 2, punya 3. Tapi bersikaplah adil. Gitu loh maksud saya terhadap anak. Kalau anak 1, anak pertama dibelikan sepatu bata, yang kedua juga harus bata. Jangan yang pertama sepatu bata, yang kedua sepatu bata, yang ketiga batako, jangan. Jangan itu saudara. Harus benar-benar. Ya Pak, ini kan masalah gini, keluarga begitu. Perhatikan Bu, Bapak perhatikan. Manja Bu, saya sampai istri sampai hari ini manja, berpuisi. Loh benar, ya kan saya kalau lagi sendiri, pelayanan sendiri gitu ya. Saya katakan Mas saya mau terbang, ya kan doain ya. Dan saya katakan, selalu ngomong gini, doakan supaya kita bisa ketemu lagi. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Pesawat menuju Bangka aja bisa jatuh JT610 pagi-pagi yang tidak kita pikirkan. Jadi saya setiap katakan gitu, begitu mendarat sayangku, luar biasa. Di bawah hamparan rumput-rumput yang hijau, aku teringat engkau, luar biasa atas kecantikanmu. Wow, dia langsung jawab biasanya dengan apa? Emoji senyum, pakak dan sebagainya begitu. Dia selalu begitu. Kami selalu kita gitu kan. Tapi jangan salah, kadang-kadang orang berpuisi gitu kan. Sayangku, aku melihat di sana banyak tumbuh-tumbuhan hijau dan banyak kambing-kambing di sana dan engkau paling cantik di antara mereka. Loh, janganlah. Itu namanya sih penghinaan. Ya kan? Kita gitu, Pak gitu. Loh, iya. Kita kadang-kadang saya ngomong, loh, saya sama istri itu katakan ya kan? Istri saya kan gitu, kalau saya lagi kurang suka makan, dia katakan, gini kan, anak mami yang paling besar makan ya, gitu. Memang apa tuh komunikatif gitu, saya bilang itu, kan. Terus kemudian ditidukkan apa, nasinya tidukkan, disuapin pakai sekop, enggak lah pakai sendok lah, pakai sekop gitu enggak. Kita kan apa tuh, kami ya apa tuh hidup ini gitu Pak ya, hidup ini dalam keluarga, kalau keluarga sasaran kita keluarga damai Pak, aman Pak, ya kan? Kita harus menyadari istri ini, ya kan? Istri itu, waduh Pak, makanya kalau saya katakan istri itu kita harus sabar. Istri itu kan berbagai macam, kalau laki-laki kan cepet-cepet, istri kan udah mau pergi, krayonnya dulu, gini dan sebagainya, pakai krayon, pakai apa gitu, aduh saya bilang itu, ya gitu. Benar, adik muda jangan salah. Hidup ini kita harus perlu sampai. Iya. Jangan sampai kita ini nih, istri saya itu seneng tiap hari ketawa lihat saya. Saya bilang gitu. Gak perlu diinikan, dia pun juga kadang-kadang bikin ketawa saya ini. Karena saya mau ciptakan gini, di dalam keluarga bahagia, waktu keluar ada bahagia. Tapi kalau mau keluar saudara, bayangkan saudara, kalau kita punya keluarga, mau berangkat kerja, soal istri langsung ngomong, ingat ya, ini tanggal berapa? Waktunya bayar kredit rumah. Awas kamu kalau nggak pulang nggak bawa duit, tidur di luar, saudara. Istri apa suami mau berangkat kan sedih, ketemu pohon langsung nyanyi, hei nasib ya nasib, kan gitu. Tapi coba kalian katakan, Pak, walaupun Papa bagaimana, Papa adalah pahlawan keluargaku. Papa orang hebat, orang yang luar biasa. Coba kalau seperti itu. Walaupun berangkat naik ojek, seperti naik Mercy. Wah tenang aja. Padahal naik ojek, tak gitu. Sampai karena dinginnya katakan, Mas tolong AC-nya kecilin. Padahal naik ojek. Karena kan hati sukacita itu menggambarkan gitu loh. Pak, ya, Pak Ibu ya, Bapak jangan sampai di kantor istri di rumah waktunya makan tidak ditelepon. Kami telepon, Mama lagi makan apa? Komunikasi Pak. Lagi makan apa? Aku lagi makan sama teman-teman di sini. Udah makan belum? Ya enggak. Jangan sampai dia enak makan di restoran. Aku cuma makan sama sayur sama tahu. Dia makan enak-enak di rumah. Neteskan air mata. Pak Ibu, keluarga itu bahagia, harus diselami istri Pak. Pak Yuraya, istrinya harus diselami. Karena, loh benar, masalahnya gini. Masalahnya begini Pak, saya kalau bicara pernikahan lebih luar biasa. Salah satunya gini, saya katakan,
Saya katakan, hei suami, hormati istrimu. Ya kan? Saya kasih istrimu. Kasih. Kata kasih itu adalah, ada bahasanya katakan, hei suami kamu harus bisa mengentertain. Artinya apa? Harus bisa menyenangkan, Pak. Jadi kalau istri itu kan suka biasa bahasa tidak tersembunyi. Istri saya pernah waktu jalan dia tanya ngomong, Pi itu bakso katanya enak. Saya bilang iya ya, katanya bener enak. Terus kemudian jauh lagi, Pi nasi padang yang baru buka itu enak loh. Oh ya, pernah nyobain? Belum. Dia tanya begitu, sampai dipulang dia ngambil super mie, ngapain? Ada apa Mi? Aku lapar. Loh, tadi harusnya ngomong, Pi aku lapar yuk makan gitu. Suami gak peka Pak. Di rumah sudah bergetar masak Indomie, kenapa aku lapar? Nah, Pak itu berarti harus peka Pak. Jadi kalau ibu waktu jalan di mall ngatakan, itu ada tas merah Pak. Ngerti Pak maksudnya Pak? Ngerti kan? Kita orang yang Pak, kita sama-sama ngerti maksudnya, cepat beliin. Gitu loh. Jadi itu kadang-kadang kita ngerti. Karena kenapa? Istri itu jalan aja di mall. Bahkan kadang-kadang ini, berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi. Itu istri kalau di mall. Itu kan di mall seperti itu istri itu. Makanya keluarga penting. Kalau enggak jadi sasaran iblis. Dia jalan aja. Dia tahu kalau di pojok sana ada tas diskon 50%. Tapi kalau laki-laki enggak, lihat aja. Bisa enggak bapak-bapak gendong anak, ya kan? Sambil terima telepon, sambil lakukan, enggak bisa. Tapi ibu-ibu gendong anak terima telepon sambil masak bisa. Dan sampai hari ini belum pernah masuk surat kabar bahwa seorang ibu lagi masak, anaknya masuk kuali, belum pernah ada. Itu hebatnya. Makanya keluarga itu harus penuh dengarkan. Yang kedua hamba Tuhan Pak. Pak saya hamba Tuhan, saya pendeta. Anak saya pernah cerita. Saya ngomong, saya bukan ada pesan sponsor enggak. Saya pernah, anak saya cerita, Papi. Begitu susahnya jadi seorang anak hamba Tuhan. Saya bilang itu, ada apa nak? Bayangin. Kadang-kadang saya melakukan ini, jemaat ngomong begini. Kok anak hamba Tuhan seperti itu? Dia mengatakan, please Pi, aku anak muda. Tertekan Pak. Jadi hamba Tuhan enggak gampang Pak. Keluarganya melayani baik tapi anaknya tertekan. Gara-gara apa? Jemaat yang kadang-kadang bicara kurang bijak membuat psikologis anak jatuh Pak. Anak saya pernah cerita terbuka dengan saya. Karena kami itu anak saya itu terbuka. Sampai hari ini anak kami sangat terbuka. Ada cowok satu aja deketi ngomong Pi. Ada cowok deketi saya ngomong seperti ini. Ya kan? Screenshot kasih sama kita. Doain kalau memang ini kayak itu. Sampai hari ini dia masih tetap tenang aja. Ya kan? Belum ada pilihan kalau yang laki-laki masih punya anak muda mau perlu menantu, kami siap juga. Enggak, ya gitu guru aja. Maksudnya gitu. Yang kedua generasi Pak. Ingat generasi. Anak-anak kita jadikan generasi yang hebat. Ya, jadikan ini. Mari kita bangkit berdiri. Ya, kita akan kiri pada saat ini. Saudara, untuk melawan iblis itu dengan iman dan dengan firman. Oleh karena itu hari ini perkuat firman-Mu. Perkuat hidupmu dengan firman. Supaya imanmu bertumbuh. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran dengan firman Kristus. Kita akan pujian ini dalam situasi ini, saudara harus memiliki rasa cinta kepada Tuhan. Mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Walaupun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. dalam keadaan yang tidak baik anakmu tetap menjadi baik. Jangan takut, jangan menjadi gentar. Sadar dan berjagalah, sadar engkau milik Tuhan. Sadar engkau menang atas dosa. Sadar hidupmu adalah proses. Maka jaga-jagalah hidupmu. Dalam hari-hari yang sulit ini, Tuhan akan pakaimu. Terima kasih ya Bapa. Biarlah hamba-Mu selesai berbicara, tetapi anugerah-Mu, biarlah pengurapan Allah turun atas mereka. Berkati mereka satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan untuk minggu ini kita akan ke depan ya. Jadi kita tidak edarkan ya. Jadi kita akan berikan ke depan ya. Persembahan minggu ini ada 2 persembahan. Satu persembahan kasih kita. Yang kedua ada persembahan rumah Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu Bapa, terlebih akan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan. Apa yang menjadi isi hati-Mu telah disampaikan melalui hamba-Mu Bapa. Tuhan memberkati hamba-Mu, Tuhan berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih pakai hamba-Mu terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, dimanapun dia berada, Tuhan banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Karena kami bersyukur Tuhan, karena Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Kau kembali mengingatkan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh senantiasa Tuhan mengandalkan Engkau di dalam segala perkara Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami hari-hari ini Tuhan, biarlah Tuhan kami percaya Tuhan, Engkau yang terlebih besar dari apapun yang ada di dalam dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan dan ucapan syukur. Dan terima kasih kami memberikan Tuhan dengan sukacita yang berlimpah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari sambil memberi kita akan menyaksikan breaking news untuk sepekan. Penggabungan ibadah sementara khusus ibadah hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 dan tanggal 5 April 2020 akan digabung menjadi 2 ibadah umum. Untuk ibadah pagi jam 8 akan digabung dengan ibadah siang jam 10 dan untuk ibadah malam jam 7 akan digabung dengan ibadah sore jam 5. Seluruh ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Santoso Irawan, Gembala Sidang GBI Crown Palace. Untuk selengkapnya dapat dilihat di website kami www.gbicrownpalace.org. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama
buat firman-Mu yang terus menguatkan kami, biar setiap kami boleh terus sadar dan berjaga-jaga. Karena kami percaya saat kami tinggal tenang dan percaya, itulah ada kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan berpisah satu sama lain, kira Tuhan berkenan untuk berkati kami. Mari coba kasih Tuhan, Tuhan tangan buka hatimu. Biarlah Tuhan selalu menyertai engkau dan melindungi engkau daripada segala malapetaka, dan kesakitan tidak akan menimpamu. Dan terimalah kasih karunia, rahmat dan damai yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan dan persekutuan yang dari Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus kali kedua bakal untuk kekal selama-lamanya. Mari diberkati bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.